Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta, bersua kembali dalam Indarwanto Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan menggunakan kelembut cerdasan hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu tidak lupa kita senantiasa menjunjung peradaban luhur dari bumi pertiwi. Masih dalam rangkaian Sumpah Pemuda, kali ini marilah kita mencoba untuk membaca, membandingkan perjalanan anak manusia, pemuda di era penjajahan dengan pemuda di era kekinian. Orang tua di era penjajahan dan orang tua di era kekinian. Tentu tidak ada maksud lain kecuali adalah untuk melihat seberapa peradaban anak bangsa Indonesia ini dari 28 Oktober 1928 hingga 28 Oktober 2021. Tentu perbedaan sangat mencolok, baik berkaitan dengan sarana prasarana yang digunakan oleh pemuda maupun semangat atau ruh jihad yang dimiliki oleh pemuda, termasuk di dalamnya adalah orang-orang tua yang pernah muda. Pemirsa, Kongres Pemuda Indonesia pertama tahun 1926, kemudian yang kedua membuahkan Sumpah Pemuda tahun 1928, tepatnya Sumpah Pemuda pada tanggal 20 Oktober. Dengan pimpinan sidang waktu itu adalah Ketua Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Sukondo Joyo Puspito. Pemuda mana saja yang memiliki peran besar terhadap sumbangsih Sumpah Pemuda sehingga menyemangati kerajaan-kerajaan Nusantara untuk bersatu. Pemuda dan orang tua bersatu padu untuk menyatukan kekuatan pikiran, kekuatan strategi, dan kekuatan ekonomi untuk mencokong terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Ada 9 perhimpunan pemuda. Yang pertama adalah Zong Java, kedua Zong Ambon, ketiga Zong Batak, keempat Yong Sumatranen, Yong Sumatranen Bon tepatnya. Yang kelima Islamiten Bon, yang biasa juga disebut dengan Perhimpunan Pemuda Islam, ya. Kemudian yang keenam Yong Celebes Sulawesi, Sekar Arum dari Sunda, kemudian Perhimpunan Pelajar Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia, dan yang ke-9 adalah Pemuda Kaum Betawi. Menyambung pembicaraan nomor yang lalu, maka sudah sangat tidak pantas dan tidak seharusnya orang tua yang memiliki jabatan mengatakan bahwa apa
Sumbangsih Pemuda. Kalau kita telisik, hari ini banyak karya-karya pemuda, sangat banyak karya-karya pemuda. Mulai dari bagaimana pelajar Kota Malang SMK insya Allah 10 menorehkan hasil risetnya substitusi bahan bakar minyak dengan air kencing. Namun keberadaannya seperti kencing, lenyap, tidak berbekas, ditelan mentari pagi. Kemudian ada juga riset yang dilakukan oleh SMK atau Madrasah Sanawiyah yang negeri 2 kalau tidak salah insya Allah, tentang substitusi beras dari bahan herbal. Bagus, raib ditelan masa. Ada juga penelitian dari pemuda belia yang masih kuliah di Universitas Brawijaya Malang, yang ketika itu tidak diperhitungkan di kancah Brawijaya sendiri, Universitas Brawijaya sendiri maksud saya, karena masih maba. Kemudian kami berusaha menyemangati dari sisi kewirausahaan. Berangkat ke Malaysia, tim yang beranggotakan 6 orang itu, biaya dari orang tua sepenuhnya, dan hanya mengantongi surat lolos dari universitas untuk mengikuti lomba di tingkat internasional. 8 tim dari Universitas Brawijaya yang seluruhnya adalah mahasiswa senior, tidak ada satupun yang mendapatkan nominasi. Tapi dari maba mahasiswa baru keluar sebagai juara kedua. Ini hanya sekedar menunjukkan bahwa pemuda, mulai dari sebelum Sumpah Pemuda sampai hari ini, sebenarnya senantiasa di dalam denyut nadi bangsa ini berperan. Namun lagi-lagi seringkali usaha, upaya optimal susah payahnya masih belum mendapatkan tanggapan atau political will dari birokrasi maupun pemerintah dalam pengertian mesin politik resmi. Ada juga pemuda dari Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, yang risetnya menghasilkan substitusi Pertamax di atas Pertamax Pertamina. Teruji secara empirik, dipakai sepeda motor dan mobil, tidak ada bahaya, dan bahkan oktannya di atas Pertamax buatan Pertamina. Di blow up oleh sejumlah televisi nasional. Namun hingga kini raib ditelan masa. Seperti ungkapan bahwa karya-karya yang berbau akademik
tidak layak untuk dijual demi bangsa dan negara. Karena itu tidak salah jika ada orang yang mempertanyakan, apa sih peran akademisi, pelajar, termasuk pemuda. Di hari Sumpah Pemuda yang ke-93 ini kami hanya sekedar membaca bahwa peran dari pemuda, mahasiswa, dan pelajar sangat besar untuk meneruskan proses pembangunan bangsa yang dimulai dari Soekarno hingga sekarang. Karena itu, jangan sampai pemuda sibuk diaduk-aduk oleh konten-konten yang tidak produktif di sosial media. Tapi demikian juga para ulama, jangan sibuk bertanding, mempertahankan mazhab dan pendapatnya demi kepuasan jamaah atau dirinya. Jangan sibuk pendeta, bedanda, dan yang lainnya hanya sekedar mengurusi umatnya, melupakan bangsanya. Sumpah Pemuda adalah cikal bakal persatunya yang berbineka tunggal ika dalam laras berbangsa dan bernegara. Jika di zaman penjajahan pemuda, ulama, tokoh bangsa sibuk untuk saling kalit berkelit dan menguatkan segalanya, berjuang demi Indonesia merdeka, maka di saat merdeka sungguh pantang kita hanya sibuk saling mencela dan menghebatkan diri serta kelompoknya. Dan sekarang mereka yang punya uang, yang punya massa, menggerakkan masanya, memobilisasi untuk tahta 2024. Sungguh naif. Sumpah Pemuda ke-93 jika hanya diwarnai bagaimana orang yang berharta merekrut massa, memobilisasi demi kepentingan tahta. Dan sungguh sangat memalukan ketika anak bangsa 93 tahun yang lalu diikat dengan tanah air, bangsa, dan bahasa, kemudian dicapik-capik sengaja demi tahta untuk meraup sebesar-besarnya harta benda demi keluarga dan kelompok kecil anak manusia. Pemuda, mahasiswa, pelajar, dan kita bangsa Indonesia. Setidaknya malam hari kita seikat dalam doa yang berbeda cara, namun satu tujuannya, kepada Tuhan yang Maha Esa. Di keningan malam kita menjadi seikat suku bangsa yang berbeda, memohon kepada Tuhan yang Maha Esa agar bangsa ini tidak tercapik-capik setiap ada perhelatan pemilihan umum. Sekuntum bunga bangsa, aneka warna, semuanya indah
ketika saling mengharumkan, setidaknya memperindah suasana dengan sepenuhnya memenuhi amanat penderitaan rakyat. Pancasila niscaya tidak saja dipertahankan, namun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Sumpah Pemuda harus semakin menguatkan nilai-nilai Pancasila di dalam penerapan sehari-hari anak bangsa. Terima kasih senantiasa mengikuti. Semoga bangsa Indonesia kian hari semakin dewasa dalam beragama, berkepercayaan, berbangsa, dan bernegara. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.